Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini seperti biasanya kita mengadakan kajian rutin setiap bulannya, yaitu pada minggu ketiga kita tentang hadis arba'in yang memang sudah dijadwalkan. Pertama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini tidak akan terputus dan kita bisa menikmati melakukannya dan menjadikan rutinitas kita dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad selalu kita lafalkan, kita kirimkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada beliau, kita semua dimudahkan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-13, yaitu tentang ukhuwatul imani wal Islam, persaudaraan seiman dan seislam. Dalam hadis ini dikatakan tentang kesempurnaan keimanan. Hadisnya lumayan pendek ya, dibanding hadis-hadis lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang kamu, hatta yuhibbu li akhihi, hingga seseorang tersebut mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini kita dihadapkan dengan tema persaudaraan dan dikaitkan dengan kesempurnaan keimanan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam Al-Quran sangat banyak sekali ayat yang menyatakan dan memotivasi, yang menyuruh kita untuk bersaudara. Tidak satupun ayat yang kita dapatkan menyuruh kita untuk bercerai-berai, bermusuh-musuhan, gontok-gontokan. Semuanya mengarah kepada persaudaraan. Maka di dalam Islam itu ada banyak istilah tentang ukhuwah, sebagaimana yang dulu sudah minggu-minggu lalu sudah saya pernah sampaikan di masjid ini tentang khutbah Jumat, persaudaraan. Betapa persaudaraan dalam Islam itu sangat banyak modelnya, dan tidak satu pun persaudaraan, konsep dalam persaudaraan Islam itu yang tidak merujuk atau mereferensi kepada kebaikan. Semuanya menjalin silaturahim. Salah satu di antaranya adalah tentang ukhuwah basyariah. Di dalam Islam itu dikenal dengan sebutan ukhuwah basyariah. Kita berteman, bersaudara karena alasan sama-sama manusia. Sudah cukup ya. Dalam Islam itu dimanapun kita bertemu, baik ya kita di Mekah, di Madinah, di Rusia, dimanapun kita bertemu dengan orang, asal itu orang, itu dalam Islam kita sudah menyatakan itu saudara. Apalagi tetangga, apalagi teman satu masjid, satu jamaah dan seterusnya. Itu sudah lebih cukup untuk menjadikan kita berteman atau merasa bersaudara. Maka yang terjadi hal hari ini adalah ketika kita tidak menyadari hal itu, sehingga satu saja alasan yang menjadikan kita berbeda sudah mematahkan, memutuskan bahwa ukhuwah basyariah
pertemanan dalam konsep Islam itu ada yang disebut pertemanan karena sama-sama manusia. Kemudian ada yang disebut dengan ukhuwah watoniyah. Ini lebih spesifik lagi bahwa dalam Islam itu ada yang disebut persaudaraan karena satu negara, karena satu tanah air. Kita seperti kita di Indonesia ini sama-sama warga negara Indonesia, itu juga dalam Islam ternyata dibahas bahwasanya itu bentuk dari persaudaraan. Sehingga kalau kita bertemu di suatu tempat, kita dari orang Pamulang, ada juga nanti di tempat itu orang Aceh atau orang mana saja, Kalimantan, Sulawesi, Serang dan seterusnya, maka kita sebagai muslim seharusnya sadar bahwa dalam konsep kita, dalam pertemanan dalam Islam ada yang disebut dengan persaudaraan karena satu negara. Meskipun beda suku, beda bahasa, beda warna kulit, kita dalam Islam selalu menanamkan mindset kita bahwa persaudaraan itu bisa dilakukan karena kita satu negara. Oleh karena itu, sebenarnya ana akhukum fillah, berkenalan itu hanya seremoni saja. Padahal itu sebenarnya dalam hati kita sudah bersaudara meskipun belum berkenalan. Kemudian ini dijelaskan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Hai sekalian manusia, dalam ayat ini Allah tidak mengatakan ya ayyuhal muslim, ya ayyuhal mu'min, ya. Tidak, ya ayyuhal mu'minun, tidak, tapi ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Bahwa kalaupun memang ditafsirkan an-nas pada zaman dahulu seluruh orang Quraisy, maka tidak ada salahnya an-nas pada zaman kita itu seluruh warga negara, ya, seluruh manusia. Nah, maka ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Seperti kita hidup di Indonesia, kita merupakan negara atau letak dan geografis yang berbeda-beda. Kita banyak kalau di luar negeri sebagaimana kita ketahui, antara kita ke Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu udah beda negara gitu. Tapi kalau kita ini Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu masih dalam satu negara. Begitu juga banyak sekali yang begitu majemuk dalam negara kita ini, bahasa, suku, warna kulit, budaya dan seterusnya. Nah, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kemudian wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami menjadikan kalian laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Di ujung ayat itu lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Nah, begitu. Kemudian ada juga yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ya. Ukhuwah Islamiyah itu adalah bersaudara karena sesama Islam. Maka kita apabila bertemu dimanapun karena kita Islam dan teman kita yang ketemu dengan kita Islam, maka sebenarnya sudah otomatis, ya, kita sudah bersaudara. Satu nabi, satu kitab, satu Allah gitu, yang Maha Esa gitu. Kemudian kita banyak persamaan karena kita adalah sama-sama Islam. Sehingga dimanapun kita berada, kalau kita merasakan bagi Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan haji, bagaimana rasa orang luar negeri itu kepada kita, padahal kita tidak pernah mengenalnya. Dia mengatakan akhukum fillah, ya. Kamu dia bertanya, kamu orang Indonesia? Iya, kamu adalah saudara kami. Padahal dia tidak pernah mengenal kita. Padahal dia tidak pernah bertemu dengan kita, tapi dia merasakan bahwa kalau sama-sama Islam itu bersaudara. Dan uniknya ukhuwah Islamiyah ini, persaudaraan antar sesama karena alasan sesama Islam, itu melebihi batas persaudaraan antar sekeluarga. Melebihi, ya, bahkan melebihi. Betapa kita akrabnya dalam bersaudara, dalam keluarga, tapi ukhuwah Islamiyah ini bahkan lebih, ya, bahkan lebih besar kedudukannya dalam Islam. Kita ketahui bersama sebagaimana yang telah kita lakukan hari-hari ini, bahwa kita sudah juga berusaha menjalin persaudaraan
ada yang disebut dengan komunitas ya, ada yang disebut dengan grup arisan dan seterusnya, grup RT dan seterusnya. Itu juga sudah merupakan usaha kita untuk menjalin persahabatan. Dan di dalam persahabatan itu tentu ada yang disebut dengan cinta dan kasih sayang. Inilah yang menjadi pokok pembahasan kita pada pagi hari ini. Rasulullah mengaitkannya dengan kesempurnaan keimanan. Ya. Sangat banyak sekali sabda Rasulullah yang mengaitkan tentang iman. Al-haya'u minal iman, yang kita kenal juga malu itu sebagian daripada iman. Apabila ada rasa malu dalam diri kita, ada rasa tidak baik kalau kita melakukannya, itu tanda-tanda sebagian daripada iman. Suatu ketika para sahabat mengatakan, berngadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dia adalah orangnya pemalu," gitu ya. Maka Rasulullah menjawab, tidak masalah. Justru malu itu adalah tanda daripada keimanan. Maka yang dimaksud di sini malu adalah malu melakukan maksiat atau keburukan, atau malu melakukan sesuatu yang tidak pantas. Karena kadang-kadang ada di dalam budaya kita, ada kadang-kadang yang tidak pantas dilakukan oleh seorang yang sudah sepuh gitu ya. Ada juga yang tidak pantas yang dilakukan oleh seorang anak kecil di dalam budaya kita saja, apalagi dalam agama. Nah, kemudian kesempurnaan keimanan itu ada juga karena kebersihan sebahagian daripada iman. Nah, karena banyak sekali kalau kita lihat dalam literaturnya sampai 60 sampai 70 bagian cabang daripada keimanan. Sangat banyak sekali. Nah, salah satu di antaranya adalah kesempurnaan keimanan itu adalah mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Kita tadi sudah memaknai bahwa yang disebut dengan saudara tadi ada saudara karena setanah air sebangsa, kemudian saudara karena sama-sama manusia, karena sesama Islam. Jadi tadi kalau kita kembali kepada persaudaraan sesama manusia itu melingkupi, mencakup tentang persaudaraan kita kepada yang muslim kan, dan kepada yang non-muslim. Maka kita sebagai Islam tidak memilih-milih bahwa bersaudara itu tidak masalah kita bersaudara kepada yang non-muslim pun, sekalipun kepada yang non-muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang persaudaraan. Kemudian tentang kesempurnaan keimanan, berarti ini sangat penting, menunjukkan bahwa hadis ini tentang mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri, itu merupakan hal yang sangat penting, maka dikaitkan dengan kesempurnaan keimanan. Kemudian muncul pertanyaan, seperti apa kita mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri? Tadi kita sudah nyatakan bahwa mencintai saudara seperti mencintai diri kita sendiri bukan berarti saudara sekeluarga saja, tapi saudara seiman, saudara sebangsa, saudara sama-sama manusia. Ini harus kita bawa. Meskipun dia sayang atau cinta kepada saudara karena keluarga, tapi tidak cinta dan sayang kepada sesama manusia, belum termasuk sempurna keimanannya. Nah, itu perlu kita garis bawahi. Bagaimana caranya agar kita disebut mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri? Yang pertama adalah mencintai atau mencintai saudara kita, yaitu dengan cara kita mengharapkan bahwa kebaikan yang kita dapatkan sekarang bisa didapatkan oleh orang lain. Maka sangat bagus sekali kalau konsep ini kita bawa. Ini sudah jauh daripada membangga-banggakan diri. Saya punya mobil, yang tetangga belum punya mobil. Saya punya mobil bermerek ya, misalkan yang bagus, tapi tetangga saya mobil yang biasa saja. Ini sudah jauh sekali dari konsep yang kita lakukan sehari-hari. Tapi kalau kita lihat di sini, kita bahkan harus berdoa, berharap, dalam hati kita sudah harus ada terbesit bahwa kalau kita punya mobil yang bagus, bagaimana caranya kita berusaha agar tetangga kita juga punya mobil yang bagus. Kemudian ini juga menghindari kita daripada sifat kesenjangan ya, kesenjangan sosial. Bahwa hari ini terjadi, fakta bahwa ada sebuah rumah yang sangat mewah, di sampingnya rumah gubuk yang sudah tidak layak. Ini sudah jauh sekali dari kesempurnaan keimanan. Maka kalau kita dilihat di sini berarti
dalam konteks sosial Islam itu sangat bagus sekali, sangat jauh dari kriminal dan seterusnya ya, kekerasan, permusuhan. Bahkan orang Islam itu sangat mementingkan dan sangat memikirkan tentang kehidupan yang di sekelilingnya, begitu. Kemudian yang kedua, apalagi yang bisa kita lakukan supaya kita menjadi orang yang sempurna keimanannya dengan cara mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri, yaitu dengan cara bagaimana kita benci, bagaimana kita tidak suka apabila orang lain melakukan kejahatan. Seperti kita tidak suka dengan kita melakukan kejahatan, seperti kita tidak mau durhaka kepada Allah, kepada keluarga, kepada orang tua dan seterusnya, seperti kita tidak mau menyakiti tetangga, begitu jugalah tetangga kita harus harapkan supaya dia tidak mempunyai sifat yang seperti itu, supaya dia tidak suka menyakiti orang lain, menghardik orang lain, kemudian berdusta dan seterusnya. Bagaimana kita benci sifatnya itu? Karena kita juga benci kepada diri kita, kalau kita melakukan itu, seperti itu juga benci kita kepada orang lain. Maka sangat sejalan sekali bahwa dalam Islam itu persaudaraan itu digambarkan seperti kalbunyan, seperti sebuah bangunan. Selalu digambarkan oleh para ustadz kita bahwa seperti ibarat masjid ini ada tiang, ada pondasi, ada atap, satu pun di antaranya tidak ada merasa kurang. Bahkan kalau yang sangat krusial sekali kurang, maka dia akan roboh dan seterusnya. Maka begitu jugalah persaudaraan itu. Satu orang aja sakit, maka semuanya merasakan sakit. Maka dalam prakteknya, dalam kehidupan kita, seperti kita dulu baru-baru ini juga kita mendengar bahwa ada banjir. Banjir bandang di Sumatera, salah satu kota namanya Padang Lawas. Di sana itu terjadi banjir bandang dan menghanyutkan seluruh satu kampung hanyut, habis pada jam 10 malam-malam gitu. Nah, ketika mendengar itu, prakteknya adalah bagaimana kita merasakan, kita juga merasakan sedih. Jika ada rasa sedih, ada rasa empati dan seterusnya, itu berarti ada kesempurnaan dalam diri kita. Itu salah satu praktek yang sangat sederhana. Oleh karena itu ketika ada yang menggalang dana, kita sudah sami'na wa ata'na, bahkan kita mencari. Ada yang menggalang dana tidak gitu. Saya ingin menyumbang walaupun sedikit. Itu rasa kita. Kemudian juga waktu itu banjir di Sulawesi, ya, kemudian di Serang, ya, kemudian kejadian-kejadian yang menyangkut tentang keislaman, seperti di luar negeri dan seterusnya, harus ada terbesit dalam hati kita kebencian. Apabila ada sesuatu yang menindas mereka, kita harus merasa benci kepada orang yang menindas, karena mereka yang ditindas tersebut adalah saudara kita. Ketika ada kasus, ya, bahwasanya ada pelecehan seksual dan seterusnya di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik yang muslim maupun yang non muslim, dalam hati kita harus merasa sedih, ya, bahwa itu perbuatan tidak benar, begitu ya. Itu salah satu daripada bentuk kesempurnaan keimanan. Kemudian apa yang harus kita lakukan lagi? Karena kita tadi membahas bahwa persaudaraan dalam Islam itu adalah melebihi ambang batas agama, saudara dan keluarga dan seterusnya. Bahkan yang non muslim kita bersaudara dengan mereka. Apa yang harus kita lakukan sebagai bukti daripada kesempurnaan keimanan kita? Bagaimana kalau kita dalam hati kita selalu berdoa agar tetangga kita yang non muslim atau sejawat kita yang non muslim bisa mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam Islam. Itu salah satu bukti daripada bentuk kesempurnaan keimanan kita seseorang, kesempurnaan keimanan kita. Kemudian bagaimana kita berdakwah atau bersosial atau berhubungan dengan mereka walaupun mereka non muslim. Karena dalam Al-Quran dikatakan bahwa tidak masalah kita berhubungan atau bersilaturahmi atau berteman dengan orang yang tidak seagama dengan kita selama mereka tidak mengusir kita atau memerangi kita. Itu boleh kita bersaudara dengan mereka. Maka tidak masalah kita melakukan transaksi yang halal kepada mereka dan seterusnya. Hubungan-hubungan sosial sangat didukung oleh agama kita. Agama kita tidak membedakan
kalau jual beli harus dengan yang muslim saja, non muslim tidak. Tapi agama kita menyamakan semua bahwa kita boleh bertransaksi, berjual beli, bersosial dengan yang non muslim sekalipun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebahagian daripada bentuk kesempurnaan keimanan yang digambarkan oleh hadis ini. Tidak sempurna oleh iman salah seorang kamu, kata Rasulullah, hingga seseorang tersebut mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Bukan berarti kalau kita tadi mencintai diri kita sendiri harus sama dengan mencintai orang lain itu, kemudian kita memberikan harta kita, akhirnya harta kita habis. Tidak begitu. Nah, misalnya kita punya mobil, tetangga kita belum punya mobil, bagaimana mengamalkan hadis ini, la yu'minu ahadukum, hingga mencintai orang lain sehingga kita menyerahkan mobil kita ke tetangga. Tidak begitu konsepnya. Kemudian kita punya rumah, kita punya harta atau uang sebanyak 100 juta, kemudian tetangga kita mau mengamalkan hadis ini, lalu kemudian uang 100 juta kita serahkan ke tetangga. Tidak begitu modelnya. Kita bagaimana caranya agar tetangga kita bangkit ekonominya, agar dia juga bisa seperti kita menikmati harta yang banyak dan seterusnya. Nah, tentu dengan cara bagaimana kita bersosialisasi dengan dia, berhubungan dengan dia, mencari solusi apa yang menjadi. Kalau misalkan dia butuh modal, dalam Islam ada juga yang disebut dengan hutang piutang, dan seterusnya. Saya termasuk yang tidak setuju dengan orang yang mengatakan itu tidak boleh berhutang. Ya. Boleh berhutang, tapi kalau bisa dihindari. Gitu. Apalagi masa sekarang ini, menurut saya orang yang banyak hutangnya lebih untung dibanding orang lebih bagus daripada orang yang tidak berhutang. Gitu. Karena menghutangi meminjam 100.000 aja udah susah sekarang. Dia sudah dapat pinjaman 10 juta, berarti dia lebih untung gitu. Secara apanya? Jago dia berarti, amanah gitu ya. Nah, jadi jangan sampai jangan sampai kita merasakan bahwa berhutang itu tidak boleh. Tapi dihindari betul dalam berhutang. Berhutang boleh dalam Islam. Kemudian ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya kalau kita cek dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis ini ada gitu ya. Hadis ini kita bisa dapatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang hingga seseorang tersebut mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Artinya ini sudah jauh daripada ego ya. Ego itu sudah jauh. Maka kalau ada ego atau ada rasa bangga, ada rasa ujub, ada rasa iri dan seterusnya, itu sudah jauh sekali dari kesempurnaan keimanan. Perlu kita ketahui lagi dan selalu kita harus sadarkan bahkan setiap hari, setiap detik mungkin, bahwa setiap hadis Rasulullah itu tidak muncul dari hawa nafsunya gitu ya. Ini muncul daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakannya karena Rasulullah SAW tidak pernah berucap yang berbau dusta. Nah, ini sangat benar tentang kesempurnaan keimanan. Maka dalam setiap hadis harus ada dalam hati kita bahwa ini adalah benar, dan kalau kita lakukan seyakin-yakinnya bahwa ini adalah jalan yang benar. Oleh karena itu sebahagian kaum muslimin yang lain sangat tidak mau keluar daripada hadis ya. Sangat tidak, bahkan kadang-kadang ada yang berbau budaya, dia tidak mau karena keluar daripada hadis. Karena dia memang betul-betul memegang teguh hadis dan Al-Quran itu. Karena dia lebih yakin bahwasanya hadis itu adalah perkataan Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Rasulullah SAW tidak berucap, tidak pernah bertutur kecuali telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira untuk sebagai pembuka. Saya ambil daripada Al-Wafi, syarah daripada hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis yang ke-13, yaitu tentang persaudaraan antar keimanan dan keislaman.
atau kita bisa buat apanya ini, judulnya ini sistem atau konsep persaudaraan dalam Islam gitu. Kira-kira demikian sebagai pembuka untuk sesi diskusi. Saya serahkan kepada moderator. Demikian saya serahkan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya yang begitu gamblang mengenai persaudaraan sesama Muslim. Bagi jamaah, silakan yang ingin bertanya. Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persaudaraan dalam Islam itu memang secara gamblang dalam Quran juga sudah disampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10 ya saya. Innama mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama orang itu bersaudara. Nah, dalam hadis tadi juga sampaikan bahwa tidak sempurna iman seseorang manakala dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia Mencintai dirinya. sendiri. Nah ini pelakunya memang agak-agak ini ya, agak memang di zaman di era sekarang agak susah juga gitu. Kadang-kadang ya buat diri sendiri aja, kadang-kadang gimana lagi buat saudaranya gitu ya. Sehingga kadang-kadang prakteknya misalnya seperti orang memberikan sumbangan gitu ya ke negara lain, yang yakin di sana tuh orang-orang Muslim. kan bertindas kan, yang lain dengan saudara tetangganya nggak nolong, dengan negara lain malah nolong, nggak seperti itu, momennya gitu kan. Terus begini, saya pernah merasakan bagaimana praktek hadis ini dilakukan oleh teman saya yang non Muslim. Jadi ceritanya begini. Sekitar tahun 92, saya itu di Jogja, tugas di Jogja. Nah, habis sholat maghrib main gitu kan, kosan atau penginapan ya, main gitu di jalan. Tiba-tiba hujan turun, terus saya duduk di tenda, ada yang lagi jual jagung bakar gitu, itu berseduh lah sambil menunggu hujan reda ya, nggak sekedar numpang duduk lah gitu kan, senang jagung bakar. Tiba-tiba karena hujan ada anak muda di sepeda motor berteduh di situ, duduk di sebelah saya. Mungkin dia memperhatiin saya. Dia langsung tanya, dari mana mas itu ya? Saya dari Jakarta, mas. Saya bilang dari Medan. Terus mungkin dia tahu. Nah ini jangan-jangan ini gitu kan, kenal dia kan. Ditanya itu Medannya di mana? Di mana? Dia cecer sama dia. Tebing tinggi di mana? Saya curiga langsung. Jangan-jangan ini si Anu nih gitu kan. Adiknya si Anu nih. Jadi saya tertanya langsung, kamu adiknya si Ian ya? Iya kan, saya begini si Anu kamu gitu kan. Nah, dia non Muslim, bapaknya Cina, namanya Bang Tamcin gitu ya, ibunya Batak. Nah, saya teman dengan abangnya, kalau main bola itu dengan abang dia lah. Jadi dia tahu mungkin saya teman abangnya gitu kan, dia masih kecil, jadi kenal saya. Salah satu abang itu sudah mualaf, yang juga kuliahnya di Jogja, dia Chinese dan termasuk orang yang di kampung itu orang yang cukup inilah ya, secara ekonomi paling benar. Sehingga kita kadang-kadang kebutuhan olahraga bola atau dari keluarga dia itu yang nyiapin gitu, menyediakan bola. Nah, setelah itu kemanapun saya sama dia itu
diantar sangat inilah ini praktik ini ya, saudara sekampung gitu walaupun non muslim ya kan. Jadi kemanapun setelah itu saya selama beberapa hari itu dia ajak main, dia punya saya bilang ada sepeda motor ke Palang Kritis kemana gitu, tugas tinggal dulu lah, tinggal aja gitu. Jadi cuma dia ajak main, malam dia ajak nonton Gunung Merapi, nyemburin lahar gitu dari atas jembatan gitu kan, malam itu kelihatan kan merah. Nah jadi dia ini merasa ketemu di Jogja dengan orang sekampung, merasa gitu, merasa apa ya? Ada praktik hadis ini dia malah dipraktikkan gitu ya, merasa teman sekampung ini. Kemanapun saya dimanapun selama saya di sana itu di ini dia dibantu sampai saya ada mau pulang ke bandara diantar sama dia gitu. Ya itulah yang mungkin kalau di saat sekarang ini mungkin ini akan agak ini ya agak sulit. Sementara dulu itu ya kan teman sesama muslim, dia non muslim aja sampai gitunya gitu ya, mau mempraktekkan hadis ini. Nah itu pengalaman pribadi saya. Mungkin ya ini sebagai motivasi juga buat kita agar hadis ini adalah peluang untuk kita tuh. Misalnya mempraktikkan kecintaan kita terhadap sesama muslim, terutama khususnya walaupun dia berada di provinsi lain, muslimah, di Semeru, ya kalau ada memang peluang untuk pengumpulan dana, misalnya ya jangan sia-siakan gitu. Di negara lain walaupun ini di Rohingya gitu kan, mereka muslim-muslim yang tertindas, jangan sampai kita juga ikut-ikutan negara lain dibantu negara sendiri, ya itu. Peluang lah untuk kita mempraktikkan hadis ini. Saya kira itu dulu Ustaz. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya. Nah, kalau kita lihat tadi sudah ceritakan mengenai ukhuwah watoniyah. Iya, sekampung. Ya. Kalau kita lihat ukhuwah Islamiyah, tapi kenapa sekarang ini gitu sesama negara Islam, ya, terutama di daerah Timur Tengah, kok mereka masih juga misalnya berperang, bermusuhan, sebagainya. Jadi kenapa mereka sendiri yang sumbernya dari sana, kok mereka tidak melaksanakan ukhuwah Islamiyah ini? Padahal kalau kita lihat di Indonesia ini bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam budaya dan sebagainya, kita masih tetap bisa melaksanakan ukhuwah watoniyah karena sebangsa, apalagi ukhuwah Islamiyah. Kira-kira begitu, Pak. Jadi gambaran Indonesia itu kelihatannya lebih baik kalau kita dibandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah yang sama-sama negaranya Islam. Iya. Pertanyaan itu kenapa gitu? Kenapa itu? Oh, iya. Masih ada mereka saling perang. Iya. Baik. Terima kasih. Terima kasih tadi kepada Pak Zul, kemudian atas sharingnya, kemudian kepada Bapak Pak Haji yang telah bertanya tentang kenapa terjadi permusuhan ya. Ya karena kalau permusuhan itu terjadi, padahal di dua sisi itu sama-sama mengucapkan Allahu Akbar. di sisi ini Allahu Akbar, di sisi ini Allahu Akbar. Bertemu di tengah saling bunuh-bunuhan. Jadi kita bingung mana yang benar mana yang tidak. Kalau kita melihat ini sudah sangat jauh daripada sistem persaudaraan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kalau para sahabat melebihi tadi ini, melebihi ini. Kalau di sini kan Rasulullah hanya bersabda tidak sempurna keimanan seseorang hingga kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Nah, ini sudah disebut sempurna. Kalau Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya itu secara tidak langsung Rasulullah mengajarkan kepada sahabat dan sahabat mengamalkannya, bahwa bahkan nyawa orang lain lebih penting daripada nyawanya.
gitu. Itu luar biasa itu. Sampai dalam satu kisah peperangan itu, setiap pulang dari perang, selalu dicek dulu siapa yang masih hidup dari saudara kita, atau ada yang tertusuk nggak bisa jalan, tidak bisa bergabung dengan kelompok kita untuk pulang, maka dicek. Ada satu orang yang sudah meraung kesakitan, yang sudah ini perlu ditolong, dapat oleh saudara. Jadi Rasulullah itu sebelum pulang dia suruh dulu sahabat ngecek dulu. Setelah dicek ada seorang sahabat yang betul-betul pertolongan banget, dan dia minta minum. Kan saya minta minum, saya minta air, dikasih air, tapi dia tidak mau minum. Karena sebelum dia minum dia mendengar saudara dia yang menjerit juga kesakitan. Dia lebih utama gitu ya. Saya masih bisa nahan. Sahabat ini ngasih ke sana, dia juga nggak mau. Begitu seterusnya sampai 3 kali. Dia akhirnya balik kepada yang pertama sudah mati, balik ke yang kedua sudah mati, balik yang ketiga sudah mati. Nah, mereka sangat betul-betul di atas rata-rata banget keimanannya. Bahkan nyawa pun mereka lebih mementingkan nyawa orang sahabatnya dibanding nyawanya sendiri. Nah, Rasulullah bersabda tidak sampai begitu, menurunkan satu level bahwa kalau kita punya makanan, setidaknya orang lain juga bisa makan. Itu sudah termasuk kesempurnaan keimanan. Terkait kepada kayak tadi yang kasus itu, bahwa kurangnya pemahaman keagamaan, yang baik dan benar. Jadi berserakan kabar-kabar dusta, berserakan kabar-kabar dusta. Kemudian ada kepentingan kelompok, dan kemudian ada isu-isu politik yang digerakkan dan seterusnya. Itulah yang kadang-kadang menimbulkan bahwa persaudaraan itu berhenti gara-gara satu masalah, maka terjadilah peperangan. Seperti yang di Taliban itu sangat ramai sekali, seperti yang di Ma'rab Yaman itu pengungsian itu kadang-kadang tidak aman. Kita kalau lihat di Al Jazeera itu pengungsian itu ya bisa hidup gitu aja, tapi kalau layak tidak bisa disebut layak. Kita bisa bayangkan panasnya itu sampai 45 sampai 47 derajat. Sementara cuma tenda dan air jangan namanya di padang pasir ya, tidak ada. Nah, yang orang-orang yang melakukan sosial juga bahkan di tengah dia masih memotong dan seterusnya, banyak sekali karena pemahaman agama. Kemudian karena kabar-kabar dusta yang berserakan hingga kita di Indonesia ini alhamdulillah masih bisa dibendung karena memang budayanya masih kental juga. Kemudian kita juga masih tetap dari segi keamanan mungkin cepat ya. Ada bau-bau yang segera langsung dibasmi gitu. Nah, jadi persaudaraan yang itu sudah hampir pupus ya, sehingga karena tidak satu, seperti misalnya orang yang mau menjadikan negara kita ini negara khilafah. Tapi kan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita selalu mengatakan tidak pun kita jadikan khilafah, tapi yang berlaku di sini sudah seperti khilafah ya begitu. Maksudnya sudah pasti hukum yang murni Islam itu diterima oleh agama siapapun, dan itu sudah dipositifkan dalam undang-undang kita yang itu tidak melanggar HAM, makanya aman. Dan di sana itu terjadi kenapa? Karena memang kelompok-kelompok yang berbeda-beda, kemudian paham-paham yang menjamur tapi tidak dibasmi, memang itu disengaja dan seterusnya karena kebutuhan politik. Kalau di kita di Indonesia alhamdulillah bisa diredam, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang kita masih aman, meskipun sebahagian teman kita mengatakan bahwa negara kita ini tidak biasa-biasa saja gitu ya dan seterusnya. Tapi itu bisa menjadi warning bagi kita untuk selalu waspada, minimal dengan teman sekomplek kita ya. Bahwa kalau ada sesuatu yang janggal menurut kita dekati secara persuasif dan kita bawa dia ke pemahaman yang baik. Seperti misalnya teroris-teroris yang ternama di Indonesia, setelah mereka direhabilitasi, alhamdulillah mereka bisa balik
Artinya dari praktek-praktek teroris yang terjadi itu murni karena salah satunya karena kesalahpahaman dalam memahami seperti jihad ya. Di Indonesia ini sebenarnya disebut menghilangkan materi jihad, padahal tidak. Saya orang yang salah satu yang tidak terlalu sepakat yang mengatakan bahwa materi jihad di Indonesia dihilangkan, tidak. Cuma jihad itu diluruskan, bukan hanya perang, tapi berbuat kebaikan itu termasuk jihad. Mencari nafkah untuk anak istri itu jihad, menuntut ilmu itu jihad, bukan semata-mata Allahu Akbar perang, bukan. Itu yang berbuat baik kepada orang tua itu jihad yang paling besar daripada jihad perang dan seterusnya. Nah, oleh karena itu pemahaman keislaman minimal di tempat kita harus kita pupuk terus, pemahaman keislaman yang benar, yang baik dan benar, agar kalau keislaman itu betul-betul rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada perang ya gitu ya. Apa gitu kira-kira Pak? Nanti bisa dijawab oleh sebagian jamaah yang mungkin tahu kenapa itu terjadi. Demikian. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengarkan bahwa persaudaraan tidak hanya sama muslim tapi sama manusia. Yang mau saya tanyakan adalah sampai sejauh mana sih perlakuan kita terhadap sesama manusia, misalnya nih ambil kata muslim dan non muslim, sampai sejauh mana urusan itu boleh dilakukan oleh muslim terhadap non muslimnya. Karena kan beberapa waktu yang belakangan nih ada yang berita-berita yang dulu kita bisa akur nih gitu, sama muslim dan non muslim, terus sekarang jadi kayak api dalam sekam begitu. Itu sampai sejauh mana urusannya gitu, boleh kita saling menolong, saling membantu. Saya ambil contoh misalnya dalam pendirian rumah ibadah katakanlah begitu, itu sampai sejauh apa sih sebenarnya Islam itu mengaturnya kayak apa gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau batas dalam tolong menolong atau persaudaraan terhadap muslim dan non muslim itu tidak ada batasnya, kecuali yang berkaitan dengan akidah kita tidak melakukannya, artinya tidak menghindarinya gitu ya, menghindarinya. Masalah sekarang itu yang terlalu pergaulan yang begitu akrab kepada non-muslim yang bersinggungan dengan akidah, saya memang dalam hal itu kurang setuju, meskipun memang kata sebagian mereka ini hanyalah pergaulan persahabatan, tapi saya pribadi kurang setuju. Tapi tidak saya menghargai apa yang mereka bahkan mereka juga menghargai kita, sebenarnya kita aja yang lebay begitu ya. Masalah misionaris ya, atau misalnya seperti pengembangan agama, sebenarnya masing-masing kita sama-sama mengembangkan agama, dan itu sah juga, kita mengembangkan agama juga secara kita tidak sadar, mereka juga mengembangkan agama. Nah, tinggal lagi kuat-kuatan seperti zaman Rasulullah SAW begitu juga. Nah, sekarang itu masanya bukan lagi kita berbicara tentang kalau kita berdakwah Al-Quran dan hadis, tidak. Tapi bagaimana konsep Rasulullah kita ambil kembali, bagaimana Rasulullah berdakwah itu tidak hanya Al-Quran dan hadis, tapi melalui perbuatannya. Perbuatannya, janjinya, semuanya sudah menggambarkan Al-Quran dan hadis. Maka dikatakan seperti apa peramalan Rasulullah itu? Rasulullah mengatakan seperti Al-Quran. Dalam Al-Quran jangan dan tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh putus silaturahmi, itu semua dalam kehidupan mulai dari bangun sampai turunnya kembali Rasulullah, itulah gambaran Rasulullah. Nah, kalau masalah Al-Quran dan hadis, hari ini kaum orientalis sudah mematah-matahkan itu dengan argumen mereka. Nah, mereka tidak percaya dengan Al-Quran dan hadis, bahwa non-muslim juga tidak percaya karena mereka punya kitab sendiri. Lalu bagaimana dakwah yang benar? Yaitu dengan perbuatan kita. Apabila kita berjanji, ditepati enggak? Orang secara otomatis melihat itu. Mungkin kita merasakan dalam pekerjaan kita dulu atau sekarang,
Siapa di antara teman kita itu yang biasa menepati janji? Siapa yang bisa dipegang omongannya? Siapa yang bisa biasa berbagi dengan kita, mau neraktir kita, dan selalu begitu. Siapa yang selalu itu, semuanya sebenarnya kebaikan-kebaikan itu seharusnya dikumpulkan dalam diri kita. Kemudian itu sebagai wujud daripada Al-Quran dan hadis untuk kita hidup di tengah masyarakat. Kita tidak mungkin mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro kepada non muslim, atau bahkan kepada yang muslim. Enggak masuk lagi sekarang, Pak. Enggak masuk lagi itu kepada yang muslim begitu. Apalagi kaum muslim yang kaya dan dia sudah modern banget, Al-Quran itu dia masuk. Bagaimana lagi kita diuji kesabarannya, dia melihat kita sabar, oh itu Islam gitu ya. Tapi kalau kita berdakwah segala macam tapi kesabaran kita tidak ada, kemudian pertemanan perjanjian kita tidak pernah, kita disuruh jam 6 datangnya jam 8 ya, melebihi ambang batas dan seterusnya. Jadi batasan kepada pertemanan dengan non muslim itu tidak ada batasan dalam Islam, karena jelas dikatakan kalian tidak ada masalah dalam Al-Quran, tidak masalah orang muslim, orang mukmin berteman dengan orang yang non muslim selama mereka, ini batasnya aja, selama mereka tidak mengusir kita dari komplek kita, kemudian tidak memerangi kita. Selama yang dua ini tidak ada, maka persahabatan kepada mereka tidak. Sekiranya ada dua tetangga kita, ya, tetangga kita yang sebelah kanan muslim, tetangga kita yang sebelah kiri non muslim, kita harus berlaku adil. Nggak boleh kita selalu ke muslim aja memberikan sesuatu atau memberikan yang non muslim juga. Sebagaimana kita memberikan pertolongan kepada yang muslim, begitu juga kita kepada yang non muslim. Bahwa Rasulullah SAW hidup pada zaman jahiliyah itu yang begitu luar biasa. Kalau dibandingkan, orang mengatakan sekarang jahiliyah modern, ini tidak ada apa-apanya dibanding jahiliyah masa dulu ketika Nabi hidup. Begitu. Maka ada juga dikatakan agak sedikit agak keluar bahwa Islam ini, generasi kita ini karena zaman semakin tertular oleh semakin kena virus dan segala macamnya. Tapi dalam Islam sebenarnya kalau sudah dikasih akidah, dikasih Al-Quran dan hadis, hidup di zaman manapun dia tidak akan tergoda dan seterusnya. Maka dalam Islam kita punya konsep, kalau kita hidup di zaman sekarang, bagaimana kita, yang serba modern ini sampai 5.0 segala macam itu 5.0 ini, kita hanya mengajari kita keluarga kita tentang akidah, tentang keislaman. Insya Allah hidup di zaman manapun, insya Allah selalu aman. Begitu kira-kira. Seperti Rasulullah hidup di zaman yang carut marut, ya, dan seterusnya. Tapi dia bisa hidup dan berhasil berdakwah. Dan dulu Rasulullah tidak hanya mengucapkan Al-Quran dan hadis, tapi juga menggambarkan dalam sikapnya. Sekarang ini kita sudah ada kitab Al-Quran, sudah ada kitab hadis, tinggal menyampaikan. Tapi jangan lupa konsep Rasulullah juga, dia mengamalkan dengan sikapnya, perbuatannya, Al-Quran dan hadis. Maka dakwah itu tidak hanya kepada yang muslim, tidak hanya kepada muslim, tapi juga kepada muslim yang sudah modern dan muslim yang non muslim yang tidak seagama dengan kita. Tidak perlu ayat Al-Quran, tidak perlu hadis. Dakwah itu bisa. Nah, terkait dengan mereka yang menyebarkan agama mereka, sah-sah aja, biasa aja. Jangan kita anggap musuh. Ya. Tidak, kan kita dibesar-besarkan di opini itu. Mereka mengembangkan agama di sini, itu kita juga tidak sadar juga kita mengembangkan agama. Dakwah seperti ini mengembangkan agama juga. Gitu. Kira-kira begitu, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah mendengar betapa indahnya Islam itu dilaksanakan untuk saling sayang menyayangi antara umat Islam sendiri. Di zaman Rasulullah memang hal itu betul-betul dapat dilaksanakan dan terjadi. Tetapi kalau kita lihat setelah wafatnya Nabi Muhammad, Nabi Rasulullah, sering terjadi pembunuhan antara
Islam dengan Islam itu sendiri. Contohnya seperti sahabat-sahabat Allah, sahabat Nabi itu banyak kan meninggalnya itu. Yang itu siapa? Bapak Islam sendiri. Mau dijelaskan apa motivasi pembunuhan seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan supaya kurang mengerti. Jadi motivasinya apa? Kenapa kebanyakan seperti sampai cucunya Nabi Muhammad sendiri sampai dipenggal kepalanya sampai kepalanya menjadikan bola. Ya kan? Makanya ada orang bilang kalau main bola pakai sarang karena cucunya Nabi itu dipakai untuk bola. Itu aja. Ya. Baik, saya tentang sirah ini saya tidak terlalu paham, tidak terlalu menguasai tentang sirah. Namun sedikit daripada sebab terjadinya bunuh-membunuh, salah satu diantaranya adalah karena firqah, ya. Salah satu firqah golongan, ya. Paham munculnya ada yang disebut dengan Mu'tazilah, ada yang disebut dengan Syu'iyah atau Syiah, ada yang disebut dengan Khawarij. Dari situ bisa disebut munculnya pertikaian antar sesama muslim. Seperti misalnya Syiah, meskipun ada yang mengatakan, seperti ulama besar kita mengatakan Syiah itu adalah juga muslim, tapi ternyata memang Syiah itu ada macam-macamnya juga. Kita tidak sampai membahas kepada itu, tapi ada banyak pemahaman Syiah itu yang kita tidak merasakan itu tidak dari Islam. Seperti misalnya nikah kontrak, seperti misalnya menghalalkan darah Muslim yang tidak sepakat dengan mereka yang cinta kepada Ali, maka mereka merasa bahwa yang kita cinta kepada Muhammad, cinta kepada Abu Bakar itu merasa kita adalah musuhnya, gitu ya. Akhirnya ya sampai kepada level awam merasa bahwa membunuh yang ahli sunnah wal jamaah itu adalah pahala, gitu ya. Syiah itu ya. Sampai sekarang kan yang di Iran itu ada banyak pertikaian tentang Kurdi dan Sunni itu. Saya tidak tahu terlalu banyak tentang cerita tentang Kurdi dan Sunni. Nah, salah satu di antaranya munculnya adalah karena firqah atau golongan ini, dan karena golongan inilah yang menjadi dendam. Ya. Dan kita juga sampai sekarang itu terjadi juga, ya. Capres 1, Capres 2 sampai sekarang ada yang belum selesai. Ya gitu. Selesai. Padahal kalau kita lihat dari cuma di situ kita berbedanya di Capres 1 dan Capres 2. Ya padahal sudah lewat, bahkan udah 2 periode dan seterusnya. Masih ada rasa itu. Padahal cuma di situ perbedaan kita. Persamaan yang lain banyak, tetapi kenapa kita tidak melihat itu? Nah, sebagai muslim, sebagai manusia juga merupakan catatan yang sangat catatan merah lah ya bagi kaum muslimin yang menjadikan hal yang seperti itu, seperti angkat pedang dan seterusnya, kemudian angkat Al-Quran itu dan seterusnya itu tidak lain tidak bukan karena memang terjadinya firqah itu. Kemudian nafsu dalam memerintah itu juga dalam Bani Abbasiyah, Bani Umayyah itu terjadi. Bahkan dalam kalau kita lihat kita baca di kisahnya itu, raja sekarang ini yang memerintah, dia berusaha agar anaknya ini mau tidak mau harus menjadi raja, gitu ya. Dan di antara anaknya itu ada juga yang berebut sampai bunuh-bunuhan dan seterusnya. Itu terjadi juga catatan merah memang dalam sejarah kita. Namun munculnya munculnya pertikaian, pembunuh-bunuhan itu ya gara-gara munculnya firqah atau golongan itu. Maka sekarang juga sampai digadang-gadang bahwa kamu adalah Khawarij, gitu ya. Ada salah satu pemahaman yang menurut kita tidak sesuai, kita sebut Khawarij, kita sebut Mu'tazilah.
karena dia selalu menjadi logika dia selalu difungsikan gitu tanpa mengindahkan Al-Quran, kita sebut dia Mu'tazilah. Bahasa sekarang itu liberal, ya. Nah, kita kesampingkan, kamu memang liberal gitu. Kemudian ada juga yang lebih ke kanan itu kepada seperti misalkan kayak Khawarij, ya, lebih ke kanan atau kepada yang lebih tekstual. Nah, itu kita musuhi, padahal mereka adalah Islam. Bahkan ke Syiah pun ada salah satu ulama kita yang mengatakan bahwa mereka juga Muslim, dan mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan tapi mereka pecinta Ali. Syiah itu pendukung Ali, itu pendukung. Syiah, Syu'iyah, pendukung. Yang waktu itu diceritakan bahwa mereka adalah pendukung dari pihak Ali. Itu kira-kira Pak tentang kenapa dari segi politiknya saya tidak terlalu menguasai, kenapa terjadi pertikaian sampai Utsman bin Affan sendiri meninggal. Itu masih tanda tanya dalam catatan sejarah kita. Kemudian bagaimana Ali, bagaimana Hasan dan Hussein dan seterusnya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan hadirin semua ini menjadi tambahan ilmu bagi kita. Amin. Mungkin Pak Tatang kita akan ada sesi khusus nanti ya. Kita cari ada masalah khusus, masalah tarif nih. Oh iya. Cakap. Waktunya mepet. Baik, mari kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.